yaitu ada dukungan dana. Nah, ini perlu kami klarifikasi. Dana yang diberikan, yang pertama, memang kami, Pak Ketua dan Bapak Ibu dari Kementerian sangat berkeberatan apabila dana desa digunakan untuk koperasi desa. Kami terus melakukan lobby dan alhamdulillah dana desa tidak digunakan untuk koperasi desa. Jadi apa ekspektasi Bapak Ibu sudah terpenuhi. Dana desa untuk koperasi desa menggunakan dana dari himbaran dari BNI, Mandiri, BRI, dan BSI. Itu bank yang ditugaskan mendukung dana desa. Besarnya 3 miliar, ini bentuknya plafon, Ibu, Bapak. Jadi bukan diberikan cuma-cuma, bukan hibah, juga bukan cuma-cuma. Jadi koperasi harus berlaku entrepreneur atau bisnis. Jadi bukan diberikan, tapi diberikan dukungan tadi regulasi, fasilitas, produk, bahkan pembiayaan. Jadi dia kredit. Jadi plafon 3 miliar itu artinya dana desa atau koperasi desa bisa mengajukan. Umpamanya ingin menjual produk desa diantaranya beras. Nanti dia harus menghitung berapa kebutuhan beras di desa, berapa beli harga produk, dan berapa jual. Diajukan, plafonnya diajukan ke bank yang ditunjuk, nanti akan dilakukan verifikasi validasi, setelah disetujui baru dicairkan dan dilaksanakan. Dan itu perlu kami ketahui, kita ketahui bersama, semua usulan kredit tersebut, apapun bentuknya, apakah untuk minyak, untuk pupuk, gas LPG, dan semua yang diusahakan oleh koperasi desa, harus diajukan oleh koperasi desa bersama dengan kepala desa. Jadi sengaja sejak awal kita minta kepala desa ex officio merangkap sebagai pengawas koperasi. Jadi dengan demikian kepala desa sangat bertanggung jawab, mampu menjaga, membatasi agar dana desa tidak digunakan. Memang kami juga dari Kemendes, Pak Menteri telah memulai kebijakan, dukungan dana desa bukan membantu, tapi akan menalangi apabila macet. Sekali lagi, itu pun besarnya sudah kami batasi, tidak lebih dari 30% dana desa diberikan. Jadi kalau dana desa mendapatkan dukungan 1 miliar satu desa, tidak lebih dari 300 juta atau 30% yang dapat digunakan untuk mengembalikan uang koperasi desa yang gagal. Namun demikian kami ingin menyampaikan harusnya dan seyogyanya tidak mungkin gagal. Kenapa? Karena produk-produk yang dijual adalah produk-produk yang harganya jauh di bawah dan akan dijual di atas. Dan itu adalah produk-produk pemerintah. Kemudian juga kenapa tidak gagal harusnya? Karena dukungan dana itu tidak diberikan serta-merta 3 miliar, Ibu, tapi bertahap. Umpamanya 100 juta dulu, umpamanya 200 juta, jadi bertahap. Bahkan kalau koperasinya sukses, dimungkinkan lebih dari 3 miliar. Jadi ini seperti kita bisnis biasa mengajukan plafon ke bank. Sejauh itu visible, bank akan berikan melalui pengawasan dan kontrol. Pak Wamen, saya potong dulu sebentar ya, supaya nyambung kita. Inilah yang tadi berangkat, Pak. Kepala desa tuh nggak setuju. Ada Permendes nomor 10 tahun 2025 yang tadi Bapak sebutkan, bahwa dana desa hanya dipakai jika desa gagal bayar. Ini kan berarti dana desa itu bagian dari jaminan, Pak, sebetulnya. 30%. 30% itu kalau dana desa itu 1 miliar, berarti 300 juta, Pak. 30% itu besar, Pak, bagi masyarakat desa, Pak. Ini yang tadi saya harapkan, Pak Menteri, kenapa sih dana desa itu dipisah saja gitu loh, nggak usah ada sangkut pautnya dengan koperasi desa dan merah putih. Karena memang nggak ada hubungan sebetulnya dua hal ini. Inilah yang tadi menjadi beban pemerintahan desa, Pak. 30% itu. Nah tadi kalau misalnya kalau koperasinya untung, desa akan dapat bagian. Dan memang koperasinya punya desa kok. Kalau untung ya buat masyarakat desa juga. Toh anggota koperasinya kan masyarakat desa, Pak. Ini yang kita minta dimitigasi, Pak Wamen,
Kalau bisa ya, kami berharap Pak, aspirasi para kepala desa ini didengarkan oleh pemerintah, ya biarlah dana desa itu dana desa saja. Seberapapun, 1 rupiah pun jangan dijadikan jaminan untuk pinjaman yang dalam tanda kutip Pak ya. Kan Koperasi Merah Putih ini kan semacam kewajiban bagi masyarakat desa Pak. Betul loh. Semacam kewajiban hari ini. Wajib bagi pemerintah desa untuk membangun koperasi. Nah, karena ini program pemerintah pusat, menurut saya biarlah kita yang memitigasi ini pemerintah pusat. Jangan disangkut pautkan dengan dana desa apalagi sampai 30%. Ini kita kasih PR kepada Pak Menteri untuk berbicarakan ini dengan pemerintah. Ini aspirasi masyarakat, Pak. Ya. Pak Wamen ya, Pak Wamen, untuk bisa disampaikan kepada pemerintah. Dalam hal ini Bapak pemerintah ini ya, mungkin pengambil kebijakan yang lebih tinggi lah. Ya, Kementerian Keuangan misalnya. Ya kalau memang di desa ini tidak layak kita bikin koperasi, mitigasi dari pemerintah, bimbingan dari Kementerian Koperasi, tidak ada potensi apapun di sini misalnya, jangan dibikin koperasi. Nah saya takut Pak nanti, pengajuan untuk menjadi koperasi, kemudian dikasih pinjaman dan seterusnya, potensi tidak ada, akhirnya menjadi beban dari dana desa. Ini yang saya bilang tadi, jangan bikin masalah baru dari sekian carut-marut persoalan desa yang belum selesai. Saya persilahkan Pak Wamen lanjut. Terima kasih Pak Ketua. Jadi saya semangatnya sama Pak Ketua, sejak proses pembentukan ini saya sangat concern, sangat serius, bahkan ikut memberikan masukan-masukan rekomendasi dan juga berkeberatan terkait penggunaan dana desa. Justru awalnya Pak Ketua, awalnya itu diharapkan dapat dukungan penuh dari dana desa. Kami dengan Pak Menteri terus melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan bahwa aspirasi kami di bawah tidak setuju apabila dana desa digunakan. Alhamdulillah tidak menggunakan dana desa tapi menggunakan dari Bank Himbara untuk plafon. Dan alhamdulillah juga semua bentuknya plafon kredit. Tidak langsung serta-merta dikasih dalam bentuk 3 miliar. Jadi memang dimulai dari yang kecil, dari 100 atau 50 juta bertahap. Dan itu pun kami minta kepala desa sebagai pengawas eksposio yang ikut mengusulkan mendandatangani pengajuan daripada plafon. Sehingga seharusnya kepala desa yang ikut bertanggung jawab memahami dan mengerti berapa besar kebutuhan koperasi desa yang dapat dilaksanakan. Jadi dengan demikian kami meyakini harusnya koperasi desa ini dapat membantu daripada masyarakat desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan produktivitas. Jadi sekali lagi sudah kami kurangi semua Pak Ketua supaya tidak. Alhamdulillah ini tadinya juga mau diblokir, kami tidak sepakat. Jadi tidak diblokir. Dana desa yang ada silakan tetap digunakan melalui proses musyawarah desa. Jadi untuk anggaran 2025 tidak diganggu oleh kepentingan koperasi desa. Dan dana desa sudah diputuskan melalui musyawarah desa 2024 dan akan dilaksanakan 2025. Dan penggunaan dana desa di tahun ini menggunakan dana himbara. Nah untuk itu Pak Ketua, insya Allah kami juga akan terus mengawal. Ya, Pak Wamen, sebentar ya. Karena saya pegang dokumen peraturan Menteri Desa, Pak. Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Ya. Kemudian di bab 3, dukungan pengembalian pinjaman. Di poin 4 itu berbunyi, dukungan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan paling banyak 30% dari pagu dana desa per tahun, Pak. Per tahun. Kalau pinjaman ini gagal, Pak, alamat dana desa semua yang bayar. Ini bunyinya begitu, Pak, per tahun. Misalnya pinjamannya anggaplah kita pakai pagu 1 miliar, nggak usah 3 miliar. Tahun ini 30% dipakai. Tahun depan, kalau gagal bayar lagi, 30% diambil lagi. Tahun berikutnya, kalau gagal, 30% diambil lagi. Akhirnya semua ditanggung pakai dana desa, Pak, sama aja. Ini bunyinya begitu, Pak. Ya, Betul. silakan.
Betul Pak, untuk itulah tadi saya bilang kami terus sudah melakukan negosiasi dan akhirnya hanya melakukan penjaminan pengembalian bila gagal. Nah pertanyaannya adalah bagaimana supaya tidak gagal, maka kepala desa merangkap sebagai pengawas daripada koperasi. Dan semua bentuk pengajuan plafon itu harus mendapat persetujuan bahkan bersama-sama dengan kepala desa. Jadi kalau saya ke kepala desa, Pak Topik ini sebagai ketua koperasi bersama-sama. Sehingga saya ikut mengawasi bertanggung jawab. Semua ajuan dana itu saya tahu betul. Kalau gagal, maka dana desa yang saya pegang akan hilang atau berkurang. Untuk itulah maka kita sudah jelaskan sedemikian bahwa semua harus dihitung. Bahkan kami minta semua bank akan melakukan pembinaan pengawasan, semuanya berproses. Dan Pak Ketua kami juga sudah minta supaya berproses melalui usaha-usaha yang pasti untung. Apa itu? Pupuk, LPG, sembako, produk-produk pemerintah. Jadi logikanya seperti yang disampaikan Pak Menteri, harusnya tidak mungkin gagal. Kalau gagal berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di kepala desa dan di perangkat desa yang tidak mampu menjual produk-produk yang sudah sangat di bawah standar harganya, produk pemerintah, dan harganya juga sangat memenuhi kebutuhan masyarakat, harusnya gagal. Dan Pak Ketua, sudah juga kami minta supaya dana ini disetujui bertahap. Jadi tidak mungkin langsung 1 miliar, maaf nih, apalagi 2-3 miliar atau 500 juta. Kami minta bertahap, sambil berlatih, belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi kira-kira itu cara yang bisa kami usahakan sebagai Kementerian Desa untuk meminimalisir daripada potensi-potensi berkurangnya atau hilangnya dana desa untuk pembangunan desa. Bahkan kita harapkan mungkin saya introduksi Pak Ketua, Mas Wamen. Ya, saya kira apa disampaikan Pak Ketua tadi yang paling meragukan tentang tanggung jawab dana desa dipakai untuk jaminan membayar utang atau ketidakmampuan bayar koperasi desa, koperasi Merah Putih, mungkin di daerah kami, Pak. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, daerah lain bisa dia jualan pupuk dan lain-lain. Daerah kami kan, apalagi di daerah saya yang di pegunungan, itu petani tidak mungkin di sana dijual. Karena banyak petani di sana, ya kan, itu mereka tidak mempergunakan pupuk. Karena tanahnya masih, ya kalau petani padi, mungkin banyak menggunakan pupuk. Tapi kalau di daerah kami, saya kira lebih banyak yang pasti bidang usahanya itu sangat susah, Pak. Karena daerahnya sangat terpencil, desa-desanya itu tidak mungkin untuk bisa diberdayakan dengan tadi produk-produk yang tadi disampaikan. Mungkin saya kira tolong dibedakan di daerah kami. Ya, setuju Pak Ketua, Pak Wakil.